biar kuasa-Mu nyata sekarang di tempat ini. Ku terima kuasa-Mu sekarang mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh. Salam damai sejahtera buat setiap keluarga FLC yang pada hari ini menyaksikan FLC online service kami. Dan biarlah sukacita daripada Tuhan menaungi setiap saudara pada hari ini. Dan tentunya senang sekali bisa kembali menyapa setiap keluarga FLC di minggu kedua di bulan September hari ini. Dan saya mengajak setiap saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran dan memberikan waktu terbaik saudara untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Saya percaya Tuhan tidak saja rindu, tapi ada pesan-pesan khusus yang Tuhan juga ingin sampaikan kepada setiap saudara, bahkan pribadi lepas pribadi, untuk saudara bisa kuat menghadapi hari-hari yang akan saudara hadapi ke depan. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak kembali untuk saudara memberikan waktu pada hari ini, waktu terbaik saudara. Bahkan kembali sekali lagi fokus. Kalau perlu mencatat, silakan saudara catat. Diingat, direnungkan, dan minta kekuatan Tuhan untuk bisa melakukannya. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Mazmur 103 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat FLC. Shalom. Mari dimanapun saat ini kita berada, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan imanmu kita katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari angkat tanganmu katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segala
Katakan, Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan dengan imanmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Seumur hidup kami mau memuji-Mu Tuhan. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan imanmu, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Nyatakan dengan imanmu, Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh masuki bulan September tahun 2022, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur atas setiap hal yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Kami percaya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami satukan hati, kami mau naikkan syukur dan sembah kami hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Sama-sama jemaat nyatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah
syukur dan sembah kita. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, terima sembah, terima syukur. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau perkasa selamanya. Engkau berdaulat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak, Yesus, Yesus, Yesus. Nama di atas segala nama. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau yang bebas masih terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. Mari sama-sama kita nyatakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. I'm coming back to the
Sekali lagi nyatakan, it's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, Jesus. Sekali lagi nyatakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all, nyatakan sekali lagi, when it's all about you, Jesus. When it's all about you, Lord. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami tahu kalau kami boleh ada, kami bisa menikmati nafas yang Kau berikan. Bahkan kami tahu kalau kami masih boleh Kau berikan, Kau percayakan hari yang Kau berikan. Kau percayakan hari ini Tuhan. Kami percaya ada tujuan-Mu, ada maksud untuk kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari kami ingin tetap mau bersyukur dan tetap bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu. Dan pada saat ini juga kami ingin mempersatukan hati kami Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang anak-anak-Mu telah berikan. Ada pergumulan mereka, ada kesulitan mereka, ada masalah mereka. Tapi kami tahu Engkaulah tempat mereka berlindung, Engkaulah kekuatan mereka. Oleh sebab itu kami mau kembali mempersatukan hati kami Tuhan untuk memanjatkan doa-doa kepadamu untuk anak-Mu yang saat ini masih bergumul dengan penyakit COVID-nya. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang agung, Kau penyembuh, Kau berikan pemulihan pada saat ini juga Tuhan. Tangan-Mu menjamah tubuhnya, menjamah keberadaannya, sehingga anak-Mu boleh diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Juga untuk anak-Mu yang saat ini sedang mengidap kanker paru-paru, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkaulah tempat dia mengadu, Engkaulah pengharapannya. Saat ini kami berdoa dan menyatukan hati kami untuk anak-Mu ini Bapa. Kau berikan dia penghiburan, Kau berikan dia damai sejahtera, sehingga anak-Mu boleh rasakan kehangatan tangan-Mu Tuhan, yang menjamah dia Tuhan, yang menjamah penyakitnya di dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang mustahil, anak-Mu boleh memperoleh kesembuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga yang saat ini kehilangan Tuhan, seorang bayi yang Kau panggil ke pangkuan-Mu. Kami tahu Engkaulah kekuatan, Engkaulah penghibur di mereka. Biarlah dalam masa-masa kesedihan yang mereka sedang alami, tetap Engkau yang memeluk keluarga ini Tuhan. Sehingga tetap mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tetap mereka memberikan kekuatan di dalam Engkau. Bahkan kuasa-Mu terus bekerja, sehingga hari-hari yang akan mereka jalani, mereka berjalan dengan tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga secara khusus hamba berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan di Forward Living Church, khususnya untuk Pastor Joshua bersama keluarga besar, bahkan tongkat gembala yang Kau percayakan. Tuhan campur tangan menyertai, kekuatan daripadamu, memberikan dia energi untuk tetap berjalan di dalam Engkau. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi teguh berdiri, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Dengan keluarga besarnya, Engkau yang berdaulat, beracar. Engkau yang terus campur tangan menyertai, bahkan untuk seluruh leader, seluruh volunteer yang Kau berikan juga kepercayaan Tuhan untuk bisa melayani di tempat ini. Tuhan campur tangan menyertai, bahkan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi kesulitan mereka. Tuhan yang beracara, Tuhanlah kekuatan, dan terus Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan, Kau percayakan untuk tetap memberikan yang terbaik melalui setiap apa yang Kau percayakan di gereja Forward Living Church. Juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu
yang saat ini juga ada di Soho Capital dan juga di Karawaci Office Park. Tuhan terus campur tangan menyertai setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Tuhan yang beracara dan Tuhan memberkati anak-anakmu ini Bapa, sehingga dimanapun mereka berada, tidak saja mereka menjadi terang, menjadi garam, tapi justru bisa memberkati lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara yang Kau juga titipkan Tuhan, bahkan di mana kami juga berada. Tuhan campur tangan, melepaskan berkat, melepaskan damai untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan bangsa ini sampai pada hari ini. Bahkan terima kasih untuk pemimpin yang Kau berikan. Tuhan campur tangan menyertai presiden kami, wakil presiden, bahkan para jajaran menteri, para pejabat, TNI, Polri. Mereka boleh bersinergi dan terus merangkul dan bersatu untuk memberikan yang terbaik melalui kewenangan-kewenangan yang Kau percayakan Tuhan. Semuanya dikembalikan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, biarlah hatimu untuk Indonesia. Hatimu terus berdaulat atas kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini mempermuliakan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Aba ya Bapa, dan ini setiap doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau pasti menjawab dan waktunya pasti tepat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan tentunya kita patut bersyukur karena anugerahnya, karena kebesaran Tuhan yang sudah bekerja melalui setiap doa-doa yang saudara dan kami panjatkan pada setiap minggu. Ada satu praise report di mana salah satu anggota keluarga yang boleh disembuhkan dari COVID. Biarlah pujian, penyembahan, dan kemuliaan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara, melalui kesempatan ini juga saya ingin terus menghimbau saudara untuk bergabung di dalam passion kita yang ada di Jakarta, bahkan di Karawaci. Dan saya percaya melalui komunitas yang kita bangun di FLC ini, melalui passion, pasti ada banyak hal yang bisa saudara dapatkan. Bahkan melalui passion ada kekuatan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saudara semakin diteguhkan, semakin diperlengkapi, dan kembali nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kami akan masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. So, kembali saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara dan memberikan waktu terbaik untuk mendengarkan pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family dan juga Passion Member semuanya, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat hari ini, terutama di sepanjang bulan September ini kita masih membahas satu tema, yaitu Power and Authority. Dan saya percaya bahwa Power and Authority atau kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita bukan untuk kita pamer-pameran. Apalagi kita melawan salah satu mungkin yang hari sedang viral, yaitu pesulap ungu. Pasti bukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, kita harus handle with care dalam segala sesuatunya. Nah, hari ini saya percaya bahwa waktu kita bicara tentang power and authority, saya mau menyampaikan beberapa pengertian dasar bicara tentang kuasa dan juga otoritas. Mungkin waktu kita baca di dalam Alkitab kita tidak tertulis secara spesifik. Tapi di minggu kedua ini saya akan membantu saudara untuk saudara bisa mengerti apa itu kuasa dan juga otoritas. Karena apa? Karena kuasa dan otoritas sudah diberikan untuk setiap kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih detail, lebih dalam lagi, mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini kami masih beribadah secara online. Kami tahu Tuhan juga hadir di tempat di mana kami sedang beribadah hari ini. Dan aku minta Tuhan kuasa dan otoritas Tuhan menyertai buat setiap kami semuanya yang beribadah, agar apa yang disampaikan hari ini kami boleh mengerti dengan baik, sehingga pesan firman Tuhan hari ini bisa membawa kami untuk kami take a small step
kami mengambil langkah kecil untuk kami bisa mau hidup kami untuk bisa mendekat lagi sama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima yang terbaik daripada Engkau, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, di minggu lalu Pastor Joe sudah menyampaikan apa itu power dan authority. Power atau kuasa adalah kekuatan atau kekuasaan, dan authority atau otoritas adalah hak untuk yang namanya menggunakan kekuasaan atau kekuatan kita. Nah, dari definisi ini juga berarti bahwa yang namanya power and authority itu nggak bisa berjalan sendiri, saudara. Power and authority itu selalu ada dua-duanya dalam setiap kehidupan kita. Kenapa dua-duanya ini harus ada dalam setiap kehidupan kita? Karena power without authority is abuse. Kuasa tanpa otoritas, penyalahgunaan. While authority without power is useless. Kita punya otoritas, tapi kita nggak punya kuasa, itu artinya apa? Nggak ada bergunanya sama sekali. Nah, oleh karena itu kemarin juga Pastor Joe juga menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa. A man of authority is a man under authority. Orang yang memiliki otoritas adalah orang yang di bawah otoritas. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua kata, yaitu bicara tentang kuasa dan juga otoritas yang ada di dalam firman Tuhan, yang kita akan coba dig up lebih dalam lagi untuk saudara mengerti apa itu kuasa dan apa itu otoritas. Saudara siap? Yang siap boleh katakan amin. Yes, amin. Nah, kita akan belajar atau kita akan melihat kata kuasa ini dalam satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara mempelajari ayat ini lebih dalam lagi dan saudara melihat bahasa aslinya, kata kuasa memakai kata power, atau bahasa Yunaninya adalah dunamis, yang memiliki arti yaitu dinamo atau dynamic, yang punya arti lagi bicara tentang strength, potential, and ability. Ada kekuatan, ada potensi, dan juga ada yang namanya kemampuan. Nah, dari kata ini buat saudara semua hari ini yang masih beribadah secara online, saya mau mengingatkan bahwa waktu saudara beribadah online di FLC ini, tentu saja saya mau mengajak saudara untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang menjadi visi dari FLC. Sehingga apa tujuannya? Ketika saudara beribadah, saudara nggak cuma sekedar beribadah, tetapi saudara bisa move forward. Saudara bisa bergerak maju dalam setiap kehidupan saudara. Karena apa? Karena saudara punya kuasa dan otoritas. Nah, apa yang menjadi visi dari FLC? Yaitu menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Tadi kalau saudara ingat bahwa kata kuasa ada kata namanya dynamic atau dinamis. Nah, saya mau menyampaikan buat saudara gini, waktu saudara tertanam hari ini atau saudara beribadah di FLC, kita mau bahwa saudara ini menjadi manusia yang dinamis. Artinya apa dinamis? Saudara punya kuasa loh. Punya kuasa apa? Punya kuasa, punya kekuatan, punya potensi, dan punya kemampuan. Sehingga kehidupan saudara bisa maksimal dan saudara bisa mempengaruhi setiap orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadi, kuasa itu sekali bahwa sudah saudara miliki hari ini waktu saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat buat setiap kehidupan saudara semuanya. Dari ayat yang kita baca hari ini, mau dikatakan gini saudara, kita itu tidak mungkin menjadi saksinya tanpa kuasa Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena agama saja tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Dan yang bisa membuat orang bisa mengenal Tuhan bukan karena agama, bukan karena kuat hebat kita, tapi ingat karena kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekali lagi, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kehidupan kita, Yesus memberikan pendamping, yaitu Roh Kudus. Yang waktu ada Roh Kudus, artinya Roh Kudus memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, sehingga kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari dalam kubur itu hari ini ada di dalam setiap
kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yes, amin. Kuasa itu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Nah, pengertian kata dunamis dari Webster Dictionary katakan seperti ini. Power to perform miracles, power in your mind, and power to influence. Jadi kuasa itu berfungsi untuk apa? Untuk kita melakukan mujizat. Hal-hal yang hari ini mungkin bagi manusia nggak mungkin, tapi waktu ada kuasa Tuhan, hey, hal itu jadi mungkin. Power in your mind, yang bisa mengubah setiap pemikiran kehidupan saudara hari ini, and power to influence, untuk mempengaruhi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, waktu saudara lihat akan hal ini, dunamis punya pengertian yang sangat banyak dan sangat powerful sekali. Tapi yang saya mau saudara ingat dan ketahui adalah bahwa kuasa ini ada di dalam kita karena Roh Tuhan yang hidup ada di dalam kita. Sekali lagi, kuasa ini ada di dalam kita karena Roh Tuhan yang hidup ada di dalam kita. Boleh katakan amin? Yes, amin. Kuasa ini ada dalam saudara. Ini pengertian tentang yang namanya kuasa atau power. Nah, berikutnya kita akan melihat apa itu authority. Authority itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata exousia yang memiliki arti delegated power along with the right to use it. Seperti apa yang Pastor Joe sampaikan, yaitu kuasa yang didelegasikan bersama dengan hak untuk menggunakannya. Nah, bicara tentang otoritas ini tersirat di dalam satu ayat, yaitu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara tahu bahwa ayat ini bicara tentang namanya amanat agung, bukan pilihan agung. Sekali lagi, amanat agung yang artinya kita sebagai orang percaya harus melakukan amanat agung ini. Dan amanat agung ini saya mau tekankan buat saudara semuanya bahwa ini bukan dilakukan hanya gembala sidang, pemimpin rohani, leaders, volunteers. No. Tapi hari ini buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan kalau saudara percaya Tuhan sebagai juru selamat buat setiap kehidupan saudara, amanat agung ini untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, kata exousia ini diterjemahkan mirip seperti seorang pengacara, saudara. Nah, kalau saudara mungkin yang berprofesi sebagai pengacara, saudara tahu bahwa kalau misalnya saya ingin meminta pengacara bertindak atas nama saya harus membuat sebuah surat yang namanya surat kuasa. Saya tanda tangani surat kuasa itu, lalu saya berikan kepada pengacara, lalu pengacara itu akan bertindak atas nama saya. Nah, demikian juga apa yang Tuhan lakukan kepada kita, saudara. Jadi Tuhan itu memberi kita power and authority agar apa? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, agar kita menjadi saksinya, dan juga di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, agar apa? Agar kita bisa memuridkan orang lain. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah power of discipleship and disciple making. Ada banyak kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk fokus yang namanya kuasa kemuridan dan pemuridan. Terutama buat saudara yang setia untuk beribadah online hari ini, saya mau buat saudara jangan cuma beribadah, tapi saya mau sedikit mengusik kenyamanan saudara hari ini untuk saudara mulai tertanam ke dalam sebuah komunitas. Karena apa? Karena ayat ini, amanat agung, meminta kita semuanya untuk memuridkan orang lain. Nah, oleh karena saya mau kembali lagi, kita melihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ada 3 kata kunci di ayat ini yang saudara bisa lihat. Yang pertama bicara tentang kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu bicara tentang kemampuan,
kekuatan secara mental, fisik, dan spiritual, dan juga wibawa. Dan sekali bahwa kuasa ini, waktu kita menjalankan amanat agung, itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara jangan perlu takut bahwa waktu aku menjadi murid Kristus, aku nggak ada apa-apa. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang menyertai kita semuanya sehingga kita punya kuasa. Yang kedua, kata kunci adalah bicara tentang murid. Karena sekali bahwa Tuhan nggak mau bahwa dalam setiap kehidupan kita, bahkan kehidupan saudara, hanya menjadi anggota jemaat gereja aja secara online. Tidak. Kita mau saudara menjadi yang namanya murid. Untuk menjadi murid apa? Saudara harus tertanam. Dan yang ketiga bicara tentang ajar. Ajar ini bukan namanya transfer knowledge kehidupan kita, enggak. Tapi kita bagaimana memberi contoh, memberi keteladanan dalam setiap kehidupan kita, agar apa? Agar waktu orang lain hari ini belum pernah melihat Tuhan dalam setiap kehidupannya, justru waktu kita memberikan keteladanan kita, kasih kita, orang lain bisa melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amanat agung ini sangat keren sekali saudara. Nah ini 3 kata kunci dan ada 2 janji yang juga Tuhan berikan untuk setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara jangan takut, selain ada kuasa, ada otoritas, ada janji Tuhan, yaitu bicara tentang apa? Kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam setiap kehidupan kita waktu kita pergi. Yang artinya waktu kita mulai melangkah. Waktu kita mulai keluar dari zona nyaman kita, waktu saudara hari ini nggak cuma hanya sekedar beribadah secara online, tapi saudara mau cari tahu tentang apa itu tertanam dan dimuridkan, dan saudara kalau mau menerima kuasa itu, saudara harus mulai pergi, yang artinya melangkah. Karena kuasa Tuhan bekerja waktu kita melangkah atau pergi. Yang kedua tentu aja adalah waktu kita pergi, Tuhan akan menyertai saudara dan saya, yang artinya adalah penyertaan Tuhan yaitu berupa kasih-Nya, hikmat-Nya, damai-Nya, perkenanannya selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, untuk menjadi murid atau discipleship selalu mendahului namanya memuridkan orang lain. Ayat ini benar dikatakan bahwa kita harus memuridkan orang lain. Tapi sekali lagi saya mau katakan buat saudara bahwa menjadi murid atau discipleship harus mendahului memuridkan orang lain atau disciple making. Jadi sebelum saudara memuridkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar saudara, ingat bahwa saudara harus dimuridkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa memuridkan orang lain secara efektif jika kita sendiri tidak dimuridkan. Once again, kita nggak mungkin bisa memuridkan orang lain secara efektif kalau kita sendiri tidak dimuridkan. Murid dari apa saja saudara? Dari 2 hal. Pertama yaitu bicara tentang murid dari firman Tuhan. Artinya gini, you are either discipled by the word or by the world. Kita ini dimuridkan oleh kuasa firman Tuhan atau dimuridkan oleh dunia ini. Yang kedua adalah murid apa? Tentu aja murid dari orang yang memuridkan kita. Artinya ada orang lain yang memuridkan buat setiap kehidupan kita. Kita punya pemimpin rohani yang membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk berbicara lebih detail lagi bicara tentang pemuridan dan kemuridan ini, saya akan ngobrol dengan FLC Patient Coordinator, yaitu Susi, yang akan sama-sama kita pelajari untuk bisa membantu saudara, untuk bisa saudara tertanam dan menjadi murid Kristus yang sejati. Saat ini saya bersama dengan Susi, yaitu FLC Patient Coordinator, dan saya percaya bahwa ini yang menjadi kenapa pembelajaran kita hari ini bicara tentang kemuridan dan pemuridan sangat penting buat saudara semuanya, karena saya teringat Sus bahwa di FLC ini kita punya statement juga bahwa a church needs to be big enough to impact and small enough to care. Big itu bukan berarti bahwa fokusnya kepada jemaat, bukan kita nggak mau punya jemaat yang besar Sus ya, tapi big di sini bicara tentang namanya sebuah perspektif, yaitu bicara tentang apa saudara? Yaitu tentang siapa yang dapat dilayani dan gambaran seperti apa pertumbuhan jemaat di masa depan jika dilayani dengan tepat. Nah kalau bicara tentang smallnya juga bicara tentang kita gereja dapat menaruh perhatian yang lebih detail dalam mengembalakan, memuridkan, dan juga yang namanya mengembangkan jemaat. Nah sebagai patient sendiri Sus bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan kuasa nih dan otoritas melalui amanat agung yang tadi saya sudah sampaikan untuk kita kan memuridkan.
Lalu apa mungkin yang harus dilakukan oleh jemaat hari ini, mungkin yang hari ini beribadah secara online, yang sudah cukup lama juga, dan juga buat teman-teman yang sudah tertanam di Passion? Oke, Kak. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, mungkin saya akan jelasin dulu definisi dari pemuridan itu sendiri ya. Jadi pemuridan adalah proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi ada kata proses di situ. Artinya butuh waktu, butuh efforts, bukan sesuatu yang instan terjadi gitu. Lalu membangun mereka ke dalam kedewasaan penuh di dalam Kristus. Nah, kedewasaan itu artinya bukan tanpa kesalahan, bukan kesempurnaan, tapi bagaimana semakin hari ada perubahan hidup yang baik, yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus, semakin dewasa kerohaniannya melalui pertumbuhan yang disengaja. Artinya pertumbuhan yang disengaja kita bisa lakukan di dalam small group atau Passion kalau di FLC ini. Kemudian agar mereka dapat memultiplikasi proses ini pada diri orang lain juga. Jadi nggak sampai di kita aja. Kita udah dimuridkan nih, suatu saat kita juga dapat melakukan proses ini, kita dapat memuridkan orang lain juga gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Ko Hadi tadi ya, gimana nih untuk jemaat yang sudah lama tertanam, yang sudah lama beribadah hari Minggu aja gitu, tapi belum tertanam. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mulai melangkah untuk tertanam dan bertumbuh bersama di dalam small group di FLC, yaitu Passion gitu. Jadi ibadah hari Minggu tuh penting gak sih sebenarnya gitu? Ibadah hari Minggu penting banget tentunya, tapi pemuridan tidak akan efektif dilakukan di ibadah hari Minggu karena skalanya terlalu besar dan juga sifatnya hanya satu arah kalau hari Minggu. Nah, kalau di dalam small group kan skalanya lebih kecil, terus kita bisa berinteraksi bersama teman-teman yang lain, kita bisa bahas firman yang disampaikan di hari Minggu gitu. Tuhan Yesus pun sendiri memulai pelayanannya hanya dengan 12 orang murid saja kan gitu. Jadi yuk sama-sama kita mulai melangkah, kita ambil keputusan buat kita dimuridkan di dalam small group supaya suatu saat kita juga dapat memultiplikasi proses ini kepada orang lain juga, kita dapat memuridkan orang lain juga. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang udah lama ada dalam small group, jangan nyaman di situ aja gitu. Jadi saya percaya pasti kita udah mengalami perubahan hidup, kita udah mengalami banyak hal yang baik dalam kehidupan kita selama di proses di small group itu tadi. Nah, kita juga dapat sekali lagi memultiplikasi proses ini kepada orang lain juga gitu Ko Hadi. Jadi emang buat kita semuanya untuk menjalankan amanat agung ini kan emang fungsinya untuk memuridkan. Tapi kita juga harus ingat, saudara juga perlu ingat bahwa sebelum saudara memuridkan orang lain, saudara juga justru perlu juga dimuridkan terlebih dahulu, Sus ya. Nah, bicara juga tentang tadi strategi yang disengaja, saya percaya bahwa gereja juga di FLC ini kita juga punya strategi buat saudara semuanya. Karena sekali bahwa waktu saudara melihat gambar yang ada depan sini, di sini waktu saudara hari beribadah, saudara di titik yang sebelah sini nih. Nah, kita mau bahwa saudara hari ini take a small step, yaitu mulai hari ini mulai tertanam, establish. Karena waktu saudara hari ini di-establish, dibangun, di sini saudara akan difokuskan dalam small group, yaitu agar saudara punya identity, punya identitas. Karena seringkali bahwa kita nggak bisa memakai kuasa dan otoritas dengan baik karena kita salah dalam memiliki identitas di dalam setiap kehidupan kita. Nah, justru di Passion ini kalau saudara ingin punya kuasa dan otoritas, inilah waktu yang tepat untuk saudara dibangun di Passion ini. Nah, untuk saudara tadi yang sudah tertanam lama nih Sus ya, yang udah di Passion, tentu aja saudara harus move up. Harus meningkat lagi, yaitu apa? Dengan melayani. Karena di Passion saudara dilatih, di-equip untuk saudara punya kemampuan yang lebih lagi untuk apa? Untuk bisa melayani. Hingga pada akhirnya setelah saudara dibangun dan di-equip di dalam gereja, nah di sini saudara benar-benar akan dikembalikan lagi ke dunia, yaitu saudara akan di-empower. Yaitu yang tadi, kuasa yang sudah diberikan dari dalam gereja akan dirilis kembali untuk saudara bisa memuridkan orang-orang yang ada di marketplace mungkin ataupun di lingkungan di mana Tuhan tempatkan saudara hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya juga menarik nih Sus. Mengapa kemuridan dan pemuridan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sih untuk kita di FLC ini buat jemaat juga tahu hari ini? Oke kok. Tadi Ko Hadi juga di depan sudah disampaikan ya, kemuridan dan pemuridan gitu ya. Jadi kemuridan itu adalah
kita menjadi seorang murid gitu melalui disiplin rohani, melalui melakukan membaca firman Tuhan, berdoa, kemudian melakukan firman Tuhan dengan tujuan akhir agar terjadi perubahan hidup di kehidupan kita. Lalu kemudian pemuridan atau disciple making adalah proses kita memuridkan orang lain dengan kita mencontohkan firman, kita menjadi teladan atas setiap firman. Dalam berdoa juga menjadi teladan gitu. Untuk mempersiapkan mereka menjadi pemurid baru. Dengan tujuan akhir kita merilis pemurid baru. Jadi kalau kemuridan itu kita menjadi seorang murid, kita dimuridkan. Kemudian pemuridan itu kita memuridkan orang lain, proses memuridkan orang lain gitu. Nah, kenapa penting di FLC berbicara kemuridan dan pemuridan ini? Karena FLC adalah gereja sel. Mungkin kita juga sering dengar ya kalau FLC adalah gereja sel, di mana gereja sel itu fokusnya adalah membangun kehidupan orang atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di FLC gitu. Nah, jadi kalau gereja sel tuh fokusnya bukan hanya di event atau acara atau di ibadah raya saja gitu, atau seberapa banyak jemaat yang hadir di hari Minggu, tapi fokusnya adalah gimana kita bisa membangun kehidupan jiwa-jiwa agar ada perubahan hidup dalam setiap kehidupan mereka gitu, dengan cara tertanam di dalam small group atau di passion. Nah, makanya itu kenapa penting untuk memastikan setiap jiwa-jiwa yang ada di FLC dapat tertanam di dalam small group di FLC ini. Tapi ada satu hal lagi nih Kohat, sometimes kan kita mikir kalau komunitas rohani itu rohani semua, orangnya nice semua, baik-baik semua gitu ya. Ekspektasi kita mungkin seperti itu, tapi namanya juga masih manusia biasa ya semuanya ya. Pasti ketika di dalam komunitas rohani pun akan ada gesekan, akan ada tantangan, akan ada konflik memang dengan teman-teman semua. Tapi itu justru semakin menajamkan kita, seperti firman Tuhan kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan kakak adik aja masih bisa banyak konflik ya gitu ya, apalagi dengan latar belakang yang berbeda dalam satu grup komunitas rohani. Jadi tapi saya percaya ada sesuatu yang baik yang bisa menumbuhkan kita, yang bisa memperkuat kita dalam komunitas ini gitu. Ada banyak kesaksian yang luar biasa juga yang dari dulu katanya emosian banget, terus akhirnya bisa mengelola emosi, bisa lebih sabar gitu. Jadi walaupun kita harus melalui proses, namanya juga proses tadi ya, tapi ada sesuatu yang baik yang dapat kita rasakan, ada perubahan hidup yang dapat kita alami kok Hadi. Wow, that's good. Jadi dari seringkali orang punya pengertian yang salah Sus ya. Orang bilang bahwa discipleship itu pemuridan. Ternyata salah saudara. Discipleship itu adalah kemuridan. Nah pemuridan itu adalah disciple making. Dan juga tadi saudara juga dengar juga bahwa justru waktu kita tertanam dalam sebuah komunitas, kita ada kuasa dan otoritas itu justru bukan mungkin ya tadi ya ketemu dengan teman-teman yang mungkin berbeda latar belakang, justru bagaimana kuasa yang Tuhan berikan itu untuk kita bisa sabar-sabar pastinya. Nah this is the last question Yesus. Bagaimana sih kuasa Tuhan itu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita bisa bekerja dengan baik di dalam sebuah komunitas? Oke. Jadi kalau di dalam komunitas ini kan firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu, gimana nggak cuma jadi sebatas pengetahuan aja nih kok, tapi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi kita belajar bersama, kita bahas lagi di dalam small group ini gitu. Lalu kemudian kita harus juga punya kerendahan hati untuk yang tadi dapat menerima, dapat melayani seorang dengan yang lain di dalam small group ini gitu. Karena kan tadi kita dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah kalau di FLC sendiri, small groupnya kan bernama Passion nih ya, yang merupakan akronim dari People, Accepted, Anointed, dan Submission. Nah, People sendiri tadi kita berbicara tentang jiwa-jiwa, bahwa fokus kita dalam membangun jiwa-jiwa, jadi penting jiwa-jiwa di sini gitu. Kemudian Accepted memastikan bagaimana setiap jiwa-jiwa dapat merasa diterima apa adanya ya, bukan ada apanya gitu. Lalu kemudian Anointed dan Submission. Submission adalah penundukan diri. Nah, untuk Anointed sendiri bagaimana kita dapat membangun manusia roh kita gitu, melalui disiplin rohani, melalui baca firman, melalui berdoa gitu. Untuk kita dapat membangun manusia roh kita, kemudian kita dapat mengalami perubahan hidup semakin hari semakin serupa Kristus tentunya. Nah, dan lagi satu hal lagi yang penting adalah bahwa
kita dapat menjadi orang yang mandiri gitu, memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi kita kalau istilahnya self feeder gitu kok. Jadi kita nggak tergantung dari pendeta kita nggak tergantung dari leader atau pemimpin kita atau dari orang lain gitu. Tapi kita bisa memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri gitu. Karena kan orang bisa berubah ya, situasi keadaan bisa berubah gitu. Kalau kita menggantungkan semuanya kepada orang lain atau kepada situasi, nanti iman kita juga bisa berubah-berubah gitu. Jadi kita juga perlu memiliki iman yang otentik gitu, yang gak tergantung pada orang lain atau situasi dan keadaan. Gitu. Jadi salah satu kuncinya adalah self feeder ini, jadi biar saudara itu punya kuasa juga, maksudnya yang namanya pertumbuhan rohani itu bukan di tangan patient leader, bukan tangan pendeta, tapi sekali bahwa kita harus take responsibility dengan apa? Dengan ada yang namanya kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan dan itu dilatih juga di dalam patient Yesus ya. Nah sebelum kita tutup Yesus, kira-kira bagaimana caranya buat teman-teman hari ini, mungkin teman-teman jemaat yang secara online hari ini, yang waktu mendengarkan hal ini mereka mau nih hari ini saat ini juga decide untuk mau coba di patient. Oke. Tentunya kita senang banget ya kalau dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau nih ngambil keputusan melangkah, saya mau coba buat tertanam dan bertumbuh dalam passion tadi ya Ko Hadi ya. Jadi Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri di Linktree pada bio Instagram FLC. Nanti klik Linktree-nya, masuk di Instagram, klik Linktree, kemudian nanti ada form pendaftaran passion. Jadi Bapak Ibu dapat isi formnya kemudian di submit. Ataupun kalau Bapak Ibu ingin tanya-tanya lebih lanjut juga dapat menghubungi nomor telepon kantor gereja yang nanti akan ada di screen ini. Oke, kalau gitu kiranya apa yang disampaikan hari ini bisa membantu saudara untuk saudara mulai membuat keputusan hari ini untuk mulai tertanam di passion. God bless you. God bless you. Kita sudah banyak belajar hari ini dari apa yang juga Susi sampaikan. Saya percaya bahwa hari ini saudara mulai mendapatkan pengertian yang baru. Ternyata nggak cukup loh hari ini hanya saya sekedar beribadah online, apalagi selama 2 tahun ini. Ternyata kehidupan saya, kalau saya ingin punya power and authority, punya kuasa dan juga otoritas, saya harus tertanam. Saya percaya bahwa ini membantu buat setiap kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena sekali bahwa authority comes from a mission. Yang namanya otoritas itu datang dari sebuah misi. Tuhan berikan misi yaitu berupa amanat agung, but power comes from relationship. Yang namanya kuasa datang dari namanya sebuah hubungan. Otoritas kita dapatkan dari sebuah amanat atau dari sebuah tugas, tetapi kuasa gak ada cara lain saudara didapatkan melalui namanya hubungan dan encounter pribadi kita akan hadirat Tuhan dan juga Roh Kudus. Bersama dengan kuasa dan otoritas Tuhan ditambah dengan kita punya komunitas yang sehat, maka saya percaya bahwa kita semua bisa punya kehidupan dan pandangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga saudara bisa menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang bisa memaksimalkan kehidupan saudara untuk saudara jadi pengaruh yang baik untuk sesama. Amin. Nah sebelum saya selesai sekali bahwa kalau saudara ingin menerima kuasa dan otoritas Tuhan, saudara harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya menantang saudara untuk saudara yang beribadah online hari ini, untuk saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya akan berdoa buat saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara, saya akan berdoa. Tuhan, hari ini Engkau melihat untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang mengangkat tangan, yang belum pernah mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa hari ini untuk mereka semuanya yang sedang beribadah online. Hari ini Tuhan, Engkau masuk dalam setiap kehidupan mereka, dan saudara boleh berkata bahwa Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan aku secara pribadi, dan aku minta Engkau Tuhan untuk berdaulat atas hidup aku dan mengambil alih setiap kehidupan aku agar kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan aku bisa pakai untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami percaya kehidupan kami hari ini, kami ingin semakin lebih bertumbuh lagi sama Tuhan. Kami belajar betapa pentingnya untuk kami dimuridkan dalam setiap kehidupan kami hari ini, agar kami bisa dibantu oleh setiap teman-teman yang ada di sekitar kami, untuk kami bisa mengelola setiap kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan dengan lebih baik. Biarlah Tuhan Kau materaikan firman Tuhan hari ini, agar setiap kehidupan kami bisa terus semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah secara online hari ini, mari angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, biarlah penyertaan damai sejahtera Tuhan menyertai buat setiap kehidupan engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kehidupan yang Tuhan sertai buat setiap kehidupan kita. God bless you.